Timnas Indonesia akan lanjutkan perjuangannya di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Bahrain dan China. Ketum PSSI Erick Thohir berikan target 1 menang dan 1 seri. Justin Hubner dan kawan-kawan akan menjamu Bahrain pada tanggal 10 Oktober dan China pada tanggal 15 Oktober. Pada dua laga itu, Erick tak muluk-muluk untuk mencanangkan target tinggi, yang penting salah satunya menang dan dapat poin. Kalau bisa 1 menang, 1 seri, sudah luar biasa. Kalau dua-duanya menang alhamdulillah, kata Erick dalam jumpa persnya di Media Center Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK pada Sabtu tanggal 21 September tahun 2024. Bukan tanpa alasan Menteri BUMN mengutarakan keinginannya tersebut. Timnas Indonesia setidaknya membutuhkan 15 poin untuk langsung lolos ke panggung World Cup. Masalah target, kita ada kejar 15 poin. Jadi setiap pertandingan perlu ada poin. Kami tidak anggap remeh China dan Bahrain, mereka bagus. Tapi kami berharap bisa dapat poin 3 di salah satunya, atau dua-duanya, saya tidak tahu bagaimana, ujar Erick Thohir. Kami berupaya memastikan jangan sampai pemain lelah dan cedera, makanya kami sampaikan penerbangan dari Bahrain dan China di Seoul itu bukan kemewahan, tetapi upaya untuk memastikan pemain kita tidak cedera, dia menjelaskan. Ini yang kami jaga. Jadi Indonesia Bahrain komersial, Bahrain China terpaksa charter flight. Tentu dari China ke Indonesia, komersial biasa. Persiapan ya tentu kami terus memantau pemain mana yang bermain, tim nasional yang ada di Indonesia ataupun di luar negeri karena penting sekali mereka bermain. Kemarin Rafael sudah pindah Brisbane, semoga jam terbangnya lebih tinggi lagi. Sama, yang lokal pun kami pantau siapa yang main, siapa yang tidak. Tapi PSSI dan Liga kan sudah ada payung hukumnya, harus dimainkan, dengan mempertimbangkan kondisi kebugaran masing-masing, ujar Erick. Satu lagi kebijakan Shin Tae-yong berdampak positif untuk pengembangan sepak bola Indonesia. Kebijakan anyar tersebut yaitu mendatangkan pelatih spesialis penyerang dari Korea Selatan untuk tim Garuda. Sosok tersebut adalah Yeom Ki-hun, mantan Raja Asiska League yang berpengalaman melatih Suwon Samsung Blue Wings. Yeom Ki-hun pertama kali bertugas bersama timnas Indonesia pada jeda internasional September ini. Dalam skuad pilihan Shin Tae-yong, ia menangani 3 striker dari kompetisi lokal. 3 striker itu meliputi Dimas Drajat Persib Bandung, Ramadan Sananta Persis Solo, dan Hoki Caraka PSS Sleman. Dari 3 nama itu, hanya Dimas yang sudah nyekor Liga 1 sebelum dipanggil timnas. 2 nama terakhir baru sanggup mencetak gol setelah dipoles oleh Yeom selama 2 pekan di kamp Garuda. Sananta lebih dulu membuka rekening saat kembali ke Persis Solo pada laga kontra Madura United, Jumat tanggal 13 September tahun 2024. Ia melepaskan finishing mematikan yang membuat kiper asing Madura terpaku. Langkah positif itu sebenarnya sudah dimulai Hoki 1 hari sebelumnya di stadion yang sama, Manahan. Hoki melepas tembakan yang dibelokkan Christophe Nduwarugira menjadi gol bunuh diri saat PSS menahan Borneo FC. Ia melepas tembakan membelakangi gawang pada gol pertama yang membuat Lucas Frigeri seperti kiper bodoh. Ia kemudian melakukan sundulan serempet yang membuat bola sangat jauh dari jangkauan Frigeri. Usai pertandingan, ia memberi kredit pada Yeom di timnas serta pelatih Wagner Lopez di PSS. Memang sebelum balik dari timnas dapat beberapa ilmu dari pelatih striker di timnas, ujar Hoki. Tapi 2 hari yang lalu memang diberi beberapa tips. Jadi biar teknik syuting bisa lebih baik dari Coach Yeom Ki-hun. Jika sudah begini, timnas Indonesia siap menyambut persaingan sehat antara Dimas, Sananta, Hoki, serta Struijk dan Orat Mangmun. Posisi Rafael Struijk sebagai penyerang tengah utama di timnas Indonesia tampaknya semakin terancam. Pemain berusia 21 tahun itu selalu menjadi pilihan utama pelatih Shin Tae-yong dalam beberapa laga terakhir, termasuk saat timnas Indonesia menahan imbang Arab Saudi dan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, pemain yang baru bergabung dengan Brisbane Roar itu masih belum membuktikan ketajamannya menurut Transfermarkt. Rafael bahkan belum menyumbang gol dalam 14 caps bersama skuad Garuda sejauh ini. Tak ayal, tidak sedikit yang mempertanyakan keputusan Shin Tae-yong untuk tetap memainkan Rafael di lini depan.
Apabila tidak segera membuktikan ketajaman, bukan tidak mungkin Rafael akan tergeser dari posisi starter. Tanda-tanda tersebut mulai muncul ketika Rafael hanya tampil selama 45 menit melawan Australia. Posisi Rafael saat ini bahkan semakin terancam menyusul performa apik dua bomber Indonesia lainnya. Gimana menurut Anda Hoki Caraka dan Ramadan Sananta udah layak jadi starter menggeser Rafael Struijk di timnas Indonesia? Tulis di kolom komentar jika video ini bermanfaat. Bantu like, komen, dan share agar banyak orang yang makin cinta timnas Indonesia terbang tinggi di kancah internasional. Terima kasih.